Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Adi Suseno. Saat ini saya ingin mempraktekkan bagaimana melakukan inspeksi visual terhadap hasil sambungan las, yaitu mendeteksi cacat yang terjadi pada sambungan ini dengan mata normal tanpa menggunakan alat bantu. Kemudian peralatan yang dipakai untuk praktek ini, yang pertama ada welding kits tipe cam, kemudian ada bevel protractor, kemudian ada jangka sorong atau vernier caliper, kemudian penggaris, ada sikat kawat baja, alat tulis, dan daftar apa saja yang akan saya inspeksi di sini. Kemudian yang terakhir adalah bahan sambungan las baja lunak. Ini sambungan ini dilakukan juru las Mujahidin kelas 11 teknik las. Jadi di sini saya akan mendeteksi yang di luar saja. Jadi untuk yang dalam tidak bisa, karena memang yang kita deteksi adalah visualnya. Kemudian waktu posisi pengelasan, si juru las melakukan posisi pengelasan di bawah tangan atau 1G. Untuk yang pertama, saya akan membuat area yang akan dilakukan inspeksi atau pengecekan seluas mana gitu. Jadi pertama saya ambil jarak 2 cm dari area pengelasan, area sambungan pengelasan. Ini untuk memberi batasan area mana saja yang akan dilakukan inspeksi. Ya, ini daftar-daftar yang akan saya cek nanti. Untuk hasilnya saya akan dicatat di sini. Kemudian untuk yang pertama, apakah benda kerja ini ada arc strike? Arc strike itu kayak gurisan biasanya elektroda waktu mencoba itu kan dinyalain itu. Setelah dinyalain kan ada bekasnya. Nah, itu saya akan cek apakah ada di sini atau enggak. Ternyata tidak ada untuk arc strike-nya, arc strike bersih. Apakah benda kerja ini, hasil pengelasan ini bebas dari spacer atau bekas pahatan? Ya, di sini ada beberapa, ini belum dibersihkan. Jadi ketika udah masuk ke inspeksi, berarti apa yang ada di sini kita lihat. Terlepas nanti di kesimpulannya untuk perbaikan atau reject nanti belakangan. Yang penting kita inspeksi dulu apa yang ada dikasihkan oleh juru las kepada seorang inspektor. Ini ada beberapa spacer.
kemudian menginjak pada cap atau capping atau cover. Apakah lebar pasang wheelbed seragam? Jadi jarak ini, sepanjang ini sama atau tidak? Kemudian standarnya kan kita ada 2 mili dari terlebar dengan tersempit. Kita cari yang paling lebar, kemudian kita cari yang sempit. Ya, sudah didapatkan untuk memang ada selisih. Untuk standarnya kan lebih dari 2 mili. Ternyata ini yang terlebar 16 dan yang tersempit ada 12. Jadi jauh. Ya, 12. Kemudian apakah permukaan capping pada start stop mulus? Jadi permukaan capping start stop itu ketika penggantian elektroda itu biasanya kan ada kelihatan, kalau nggak rapi itu kelihatan tinggi rendah, kalau bagus itu rata di sambungan. Jadi ini ada beberapa yang start stopnya kelihatan. Kita lihat untuk tinggi capping, kita gunakan welding kits untuk pas sambungan ya. Kita cek ada 2,5, 1. Jadi ini untuk mengukur ketinggian start stop, sambungan pada start stop atau hasil kelas. Yang start stop ini yang tertinggi 3, kemudian yang kecil dia 1. Kemudian apakah ketinggian reinforcement tidak lebih dari 2,5? Jadi standarnya kita ambil yang sedang 2,5. Jadi ketinggian ini, ketinggian reinforcement, tinggi cappingnya itu. Ya 3, karena memang start stopnya tadi tertinggi 3. Apakah bebas dari incomplete penetration? Jadi di pengelasan ini apakah elasannya full atau ada yang berlubang ini? Yang bahasa tekniknya incomplete penetration. Jadi ini bisa dilihat ada 2 incomplete penetration yang cukup panjang. Jadi ada incomplete penetration. Kemudian kedalamannya berapa ya?
ada 3 mili. Kemudian untuk panjangnya seberapa dia kita juga ukur karena memang lumayan panjang penetrationnya ini. Ini adalah ukur panjangnya incomplete penetration lubangnya. Biasanya ini terjadi itu karena dia kotor, entah itu bisa slag, bisa perak, bisa ada minyak atau kontaminasi dengan udara luar. Gitu. Apakah kemudian selanjutnya apakah permukaan tas bebas dari korosit? Kalau korosit ini bersih nih korosit, karena ada incomplete penetration 2 dibersihin untuk korositnya. Kemudian yang selanjutnya, apakah alasan terdapat korosit melebihi di atas toleransi? Karena emang tidak ada korosit berarti bebas. Kemudian apakah las bebas dari undercut? Ya, undercut itu biasanya termakannya sisi sambungan las ini, undercut. Bisa karena terlalu tinggi ampernya atau terlalu lama pergerakannya si elektroda itu. Ini tidak ada undercut tapi malah di kambuhnya belum terisi full. Apakah lasan terdapat undercut lebih dari 0,1 mili? Ini tidak ada karena tidak ada undercut. Kemudian di capping atau penutup ini juga tidak ada crack. Kemudian terlihat di sini ada tinggi rendah ya. Jadi enggak sama dia. Jadi untuk sambungannya ini enggak rata, ada selisih 1 mili antara sambungan plat 1 dengan plat 2. Setelah kita melakukan pengecekan di bagian capping, kita sekarang ke bagian root atau di belakang. Kemudian apakah bebas dari incomplete penetration? Di sini ada 1, 2, 3 kecil. Jadi tidak. Kemudian kita ukur berapa kedalamannya. Dua mili. Untuk panjangnya kita mengukur panjangnya sama kayak capping, kita ukur hasil alasannya yang cacat incomplete penetration.
Kemudian ketinggian reinforcement, jadi standarnya kita ukur ketinggian rootnya, root atau tembusan, apakah kita ambil yang paling tinggi. Iya, dia 2,5. Apakah root pas bebas dari porosit? Porosit ini, kalau porosit tidak ada ini. Kemudian kriteria pengecekan selanjutnya, apakah pada lasan terdapat porosit melebihi batas toleransi? Karena emang nggak ada porosit, berarti kan bebas dia. Kemudian apakah di root ini ada undercut? Jadi undercut itu kemakannya biasanya sisi-sisi samping. Di sini nggak ada, bebas. Kemudian apakah las terdapat undercut lebih dari 0, mili? Karena memang nggak ada undercut, berarti ya bebas dia. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah las bebas dari crack untuk capping maupun root? Di sini nggak ada kalau untuk crack. Ya, kita sudah selesai menginspeksi hasil pengelasan. Kemudian untuk kesimpulan hasil pengelasan ini bisa disimpulkan gagal atau reject karena penetrasinya panjang, terus banyak juga untuk start stopnya itu banyak sekali yang nggak rata, ada antar kapurnya tidak terisi penuh, sambungannya tidak rata, sambungan antar dua plat ini ke sini tidak rata. Ya, kita sebagai sama-sama latihan, sebagai belajar inspeksi, dan untuk si siswa juru lesnya juga belajar menyambung. Karena memang untuk siswanya belum memiliki sertifikat. Ya, terima kasih. Saya akhiri untuk inspeksi visual kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.